di level 1,25% dari 237,63 juta jiwa. Kenaikannya secara tahunan, jumlah penduduk tersebut naik 1.606.562 jiwa dibandingkan semester pertama tahun. Dari 1,49% pada periode 2000 hingga 2010 menjadi 1,25%. Halo, aku Indra, seorang warga desa yang mencoba mencari peruntungan di kota. Banyak lamaran pekerjaan yang sudah aku ajukan, tapi hanya satu ini yang berhasil membawaku ke tahap wawancara. Aku pikir kali ini akan berhasil. Iya, kali ini pasti berhasil. Ternyata gagal lagi. Baik, kembali lagi di One News dengan saya Divelda Marika kembali melaporkan terkait peningkatan kepadatan penduduk di Indonesia. Pertumbuhan penduduk perkotaan mulai signifikan sejak pertengahan abad ke-20. Seiring dengan perkembangan industri dan urbanisasi di banyak negara, diperkirakan pada tahun 2023 hingga 2030, beberapa wilayah perkotaan akan mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah dan kepadatan penduduk akibat urbanisasi yang berkelanjutan dan migrasi dari pedesaan ke perkotaan. Di Indonesia sendiri, wilayah Jabodetabek menjadi kawasan dengan kepadatan penduduk tertinggi yang menimbulkan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan, transportasi, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya. Adapun beberapa penyebab dan faktor pendorong yang dapat mempengaruhi kepadatan penduduk. Di antaranya migrasi urbanisasi, kelahiran yang tinggi di kota, pertumbuhan ekonomi di perkotaan. Adapun beberapa peraturan terkait kepadatan penduduk di Indonesia, ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang berisi kebijakan terkait pengembangan kawasan perkotaan yang berkelanjutan. Ada juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman yang mengatur tentang standar perumahan bagi penduduk perkotaan. Dan ada pula Peraturan Menteri PUPR mengenai penataan kota dan perumahan vertikal untuk daerah perkotaan dengan kepadatan tinggi. Jika pertumbuhan penduduk di perkotaan tidak dikelola dengan baik, ada potensi meningkatnya permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan, seperti meningkatnya pemukiman kumuh, meningkatnya angka pengangguran, polusi udara, kemacetan, serta degradasi kualitas hidup. Namun dengan strategi yang tepat, termasuk penggunaan teknologi smart city dan peningkatan kualitas infrastruktur, transportasi, serta perumahan, perkotaan dapat dikelola lebih efisien dan berkelanjutan di masa depan. Oke, baik. Di sini kami sudah bersama dengan dua narasumber di bidang pertanian dan lingkungan. Yang pertama ada Bapak Ahmad Nadian Harahap, yang kini sedang menempuh pendidikan S2 Pertanian di IPB University. Dan ada juga Bapak Fawaz Rafli, yang sedang berkarir di NGO Bogor, terutama di bidang lingkungan. Kira-kira apa saja yang akan terpengaruh oleh dua hal tersebut? Kita langsung saja kepada Bapak Ahmad, dipersilakan. Mungkin saya akan bahas tentang urban farming atau pertanian di perkotaan. Banyak cara, kita lihat saja di perkotaan itu kan banyak sekali gedung-gedung tinggi atau enggak, kalau kita bilang ruko atau enggak ya rumah bertingkat. Itu root of-nya bisa kita manfaatkan untuk menanam hidroponik atau aquaponik. Jadi seberapa kecil halaman atau lingkungan yang ada di rumah atau bahkan di kantor-kantor di pemerintahan bisa dimanfaatkan untuk pertanian.
Baik, terima kasih banyak Bapak Ahmad. Kemudian bisa kita lanjutkan saja terlebih dahulu dari perspektif lingkungan yang akan disampaikan oleh Bapak Fawaz Rafli. Kepada Bapak dipersilakan. Banyaknya orang yang merantau di Jakarta itu kan dalam artian juga membutuhkan tempat tinggal mereka gitu, terus juga kebutuhan-kebutuhan lain seperti pendidikan dan mungkin persyaratan administrasi lain gitu. Itu yang menyebabkan mungkin pemerintah juga keteteran padatnya penduduk Jakarta, karena di Jakarta memang banyak lapangan pekerjaan, tapi untuk fasilitas kehidupannya nggak bisa mendukung masyarakat yang ada gitu. Bahkan ada juga beberapa masyarakat yang ngebela-belain bahasanya, rela-relain mereka kerja di Jakarta padahal rumahnya di mana, di luar Jakarta, di luar Jakarta gitu, masih Jabodetabek atau mungkin Cikarang, Karawang ataupun wilayah Jawa Barat lainnya ataupun Banten. Mungkin ada yang setiap hari mereka ke Jakarta untuk bekerja gitu, karena tahu mungkin kalau mereka tinggal di Jakarta mereka lebih boros atau nggak mendapatkan tempat tinggal yang layak gitu. Itu yang menyebabkan padatnya penduduk juga. Ya seperti itu. Dampak dari lingkungannya adalah dampak terhadap lingkungan. Dari kepadatan penduduk, ya makin padat penduduk semakin mereka memakan lingkungan itu gitu. Jadi lingkungan yang tadinya mungkin sebagai sumber penghidupan kita dihabiskan lalu dibuat hunian tempat tinggal. Terus berarti yang dapat saya simpulkan bahwa ada dua saran. Yang pertama, kalau memang sudah overpopulate masyarakatnya, sudah banyak, bagaimana caranya memanfaatkan mereka, mengembangkan mereka gitu, mengembangkan sumber daya manusia yang ada supaya menjadi lebih bermanfaat, lebih berguna gitu. Bisa bermanfaat juga buat kota Jakarta, kota Bogor ataupun negara Indonesia bahkan. Lalu yang kedua, adanya kualifikasi seleksi tertentu supaya nggak semua orang itu bisa merantau tanpa arah yang jelas dan cuma menyebabkan overpopulate gitu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Nadian dan juga Bapak Fawaz Rafli karena telah menyampaikan beberapa perspektifnya dari bidang lingkungan maupun bidang pertanian. Terima kasih banyak. Cukup sekian dari One News. Kami akan kembali di esok hari. Sampai jumpa.